hadir, oke. Ini ada Nesa, mana Nesa? Sakit. Sudah berapa hari nggak masuk? Seminggu. Sakit apa itu Nesa? 1 minggu. Kalian udah ada jenguk ya? Sampai seminggu belum masuk? Belum. Nanti kalian silakan dijenguk teman-temannya ya. Untuk perwakilan kelas boleh dijenguk temannya yang sakit ini. Sekarang Ibu minta kalian untuk menonton video catatan Najwa berikut. Tolong disimak ya. Catatan ini untuk para perempuan yang mengambil peran sebagai anak dan atau menantu, istri dan atau ibu, saudara dan atau ipar, tetangga dan warga negara yang berkarya dan bekerja di luar rumah, memiliki berdaya dengan sukarela sepenuh hatinya. Perempuan yang berkontribusi lewat berbagai bidang dan cara. Sebagian perempuan mengalami hambatan bahkan celaka harian dari lingkungan. Sebagai perempuan, sekedar membuat pilihan saja sudah menantang. Kita kerap didera perasaan bersalah walau memiliki tujuan mulia. Tidak sedikit perempuan yang cemas dengan kemampuannya sendiri. Tidak jarang malah menganggap rendah dirinya sendiri. Tidak heran, karena penelitian menunjukkan sukses berkorelasi positif dengan laki-laki, namun kerap membawa konsekuensi negatif bagi perempuan. Menjadi sukses yang disukai bukan hal biasa untuk perempuan, justru kerap bertolak belakang. Kenyataan sendiri menunjukkan terkadang ambisi yang kita miliki dianggap bertentangan dengan tradisi. Pekerja perempuan yang mengupayakan posisi dianggap hanya memikirkan diri sendiri. Mereka yang berani unjuk diri seringkali justru dihindari. Bahkan saat sudah berhasil pun, walau sukses membawa manfaat bagi orang banyak pun, cibiran masih mungkin datang. Menjadi berhasil bagi seorang perempuan bisa saja memicu hal negatif, dianggap begini, dianggap begitu, nakal macam-macam. Banyak yang harus diperbaiki, tapi mari memulai dari diri sendiri. Tidak ada yang lebih tahu siapa perempuan selain kita sendiri. Harga diri tidak ditentukan oleh orang lain, melainkan berasal dari pengenalan atas diri sendiri, tahu kekuatan dan kekurangan sendiri. Dan yang terpenting, paham apa yang hendak dikerja dan direalisasikan. Definisi kepercayaan diri adalah mengetahui diri yang masing-masing. Mereka yang gagal menghargai diri sendiri tak punya kesempatan jiwa untuk menilai orang lain, apalagi menghakimi sesama perempuan. Perempuan harusnya saling bergandengan tangan, bukan malah saling menjatuhkan. Mungkin karena kita melihat hidup sebagai ajang kompetisi. Karena perempuan punya keterbatasan ruang yang didominasi laki-laki. Jadi tanpa sendiri kita sadari, kita kurang khawatir, cemas, segalanya tidak pernah cukup untuk diri sendiri. Akibatnya, siapapun bisa terasa sebagai ancaman dan tidak sejawab bisa dicurigai sebagai tantangan. Ada fenomena yang dikenal dengan istilah win-win syndrome. Hasil penelitian mengungkapkan sekitar 58% teruntung di tempat kerja adalah perempuan, dan hampir 90% dari mereka memilih perempuan lainnya sebagai korban. Padahal menjadi positif bukan tanda kita lemah. Mendukung mereka yang berhasil bukan berarti kita mengakui kegagalan. Yakin bahwa kesuksesan tidak perlu diperlukan dan kerja bersama bisa lebih didahulukan akan membuat perempuan tidak pernah sendirian. Kita ditemani oleh yang lain, oleh perempuan yang lain. Mari bicarakan pencapaian teman kerja perempuan kita. Mengapa itu perlu? Karena jika laki-laki dipromosikan karena potensinya, perempuan hanya berdasar performa yang sudah dibuktikannya. Jangan mengikuti gaya mereka yang kerap memperkenalkan pemimpin perempuan di depan umum bukan dengan pengakuan akan keahlian, tetapi pujian pada penampilan. Jika tak ada yang sudi mempromosikan seorang perempuan, iya, sesama perempuan pula yang menjurkannya. Mari lebih menunjukkan empati dan kemurahan hati, menjauhi kecemburuan, menghindari munculnya perasaan bersalah yang telah menggerak perempuan. Saya mengalami dan terus berlatih untuk lebih baik sekarang. Kita sudah terbiasa bekerja lebih keras dibandingkan dengan para pria. Perempuan
biasanya lebih lanjut, lebih teguh, lebih konsisten. Karena seringkali pintu-pintu yang terbuka mudah bagi laki-laki itu justru masih harus diketok atau didobrak lebih keras. Jadi mari membangun lingkaran kekuatan antar perempuan. Lingkaran untuk berbagi pikiran dan perasaan, juga mengukur keberanian. Percayalah, kita tidak pernah sendirian jika mau membangun lingkaran. Itulah mengenai video Najwa Shihab yang dimana penonton atau pendengar dalam video tersebut dapat terpengaruhi dari kalimat-kalimat yang disampaikan oleh seorang Najwa Shihab. Apakah kalian sering menonton video-video Najwa Shihab? Tentang apa biasanya Najwa Shihab itu berorasi? Politik, apa lagi? Ya, seorang tokoh perempuan. Dia sangat membela tokoh perempuan. Nah, jadi ya karena dia berbicara tentang fakta-fakta yang terjadi, sehingga kita akan membahas pembelajaran kali ini mengenai teks eksposisi. Tujuan pembelajarannya apa? Yaitu kita dapat mengevaluasi dan mengkreasi informasi pada teks eksposisi melalui kegiatan 5. Di sini apakah kalian sudah pernah menulis teks eksposisi? Belum. Nah, sekarang kalian silakan untuk membaca mengenai ciri-ciri, struktur serta kaidah kebahasaan teks eksposisi yang Ibu bagikan. Silakan kalian baca dulu mengenai ciri-ciri teks eksposisi, struktur teks eksposisi, serta kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Ibu beri waktu 3 menit ya. Ya, Bu. Setelah kalian baca, silakan membuat catatan-catatan kecil yang penting-penting yang terdapat dalam bacaan itu di dalam buku catatan kalian. Sudah ditulis? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Yang tahu silakan jawab. Ibu akan mencatat nama kalian yang dapat menjawab pertanyaan Ibu ya. Dan akan Ibu beri nilai plus di pembelajaran kali ini. Yang pertama itu, apa saja ciri-ciri teks eksposisi? Baik, Iken, boleh dijelaskan ciri-ciri teks eksposisi? Ciri-ciri teks eksposisi itu yang pertama memberikan informasi atau pengetahuan, yang kedua menggunakan bahasa yang baku, yang ketiga berisi tentang sebuah fakta, yang keempat format penulisannya singkat, jelas dan padat, serta bersifat objektif dan tidak memihak. Baik, beri tepuk tangan untuk Iken. Selanjutnya ini kecepatan ya. Jadi di sini nilainya akan Ibu kasih tambahan. Oke, di sini siapa yang cepat dia yang akan mendapatkan nilai plus dari Ibu dalam pembelajaran kali ini ya. Iken, boleh? Sekarang pertanyaan selanjutnya, apa saja struktur atau bagaimana struktur dalam teks eksposisi? Yana duluan, tadi Ibu lihat Yana duluan. Jadi struktur teks eksposisi itu yang pertama adalah orientasi, Ya. yang kedua pengungkapan peristiwa, yang ketiga konflik, yang keempat konfirmasi, yang kelima evaluasi, dan yang keenam menang. Oke, beri tepuk tangan untuk Iken. Nama lengkapnya Yana siapa? Yana
perbandingan, kata kerja mental, kata perujukan, kata persuasif, dan kata lugas. Bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk ini. Jangan marah-marah yang lain, nggak apa-apa. Ini ya. Nanti di akhir Ibu akan perlihatkan nilai keaktifan kalian ya. Tadi mengenai teks eksposisi seperti ciri-ciri, struktur dan kaidahnya. Di sini Ibu akan memberi penegasan, menjelaskan lebih rinci lagi. Teks eksposisi merupakan teks yang mengupas suatu masalah dengan disertai sejumlah argumen atau fakta-fakta yang di dalam teks eksposisi terkandung sejumlah tanggapan ataupun penilaian. Bahkan di dalamnya ada saran, sugesti, dorongan atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Seperti Ibu contohkan tadi, seorang Najwa Shihab dia membuat video yang untuk dipertontonkan orang yang berisinya fakta-fakta, kebenaran, dan dia ada ada unsur ajakan tertentu kepada khalayak, ya kan? Benar kan? Seperti kalian menonton tadi pasti kalian berpikir, benar ini, saya benar. Ya. Selanjutnya terdapat ciri-ciri teks eksposisi. Yaitu yang pertama memuat persoalan seperti pokok secara objektif seperti yang Yana sampaikan tadi, bersifat informatif, memuat argumen yang berupa penilaian, tanggapan atau masalah, lalu memuat fakta-fakta yang berupa latar belakang masalah untuk meyakinkan argumen, serta memuat saran dan rekomendasi sebagai solusi atas masalah yang terjadi. Silakan kalian mencari mengenai pengertian teks eksposisi menurut para ahli ya. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit. Sebanyak-banyaknya ya, para ahli itu kan umum. Boleh menurut siapa saja. Ibu kasih waktu 5 menit, silakan dikerjakan sekarang. Oke, ada yang sudah menemukan? Belum, Bu, bentar, Bu. Ya. Nanti kalau ada yang sudah menemukan boleh tunjuk tangan ya untuk menjelaskan ke depan ya. Udah dapat berapa Uni? Para ahlinya udah dapat berapa kemarin? 3 atau 2? Yang udah dapat berapa? 3. Beda tuh 3. Bu, ya, sudah nih Ken? Sudah Bu. Oke, boleh dijelaskan ke depan nih Ken? Biar teman-teman yang lainnya juga dapat menyimak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nini Febrianita. Di sini saya akan menyampaikan teks apa itu teks eksposisi menurut para ahli. Di sini menurut Kera pada tahun 1995 pada bukunya halaman 7, eksposisi adalah suatu bentuk wacana yang berusaha menguraikan objek sehingga memperluas pandangan atau pengetahuan pembaca. Eksposisi ini juga dengan kata lain bentuk wacana yang tujuan utamanya adalah memberitahukan dan memberi informasi mengenai sesuatu objek tertentu. Terima kasih. Oke, baik, beri tepuk tangan untuk Ken. Ibu catat lagi ya namanya Niken. Aktif banget ya namanya Niken ini ya. Ken, ada lagi yang mau menyampaikan? Oke, dari Yana, silahkan maju ke depan. Ini semuanya Bu. Boleh? Kamu dari siapa, Mbak? Cerita awal semua. Dikit-dikit aja. Kamu dari siapa tadi? Di sini saya menemukan 3 pengertian dari para ahli. Yang pertama itu menurut Syedar Al-Wasila tahun 2005, pengertian dari teks eksposisi adalah jenis tulisan yang bertujuan untuk mengklarifikasi, menjelaskan, mendidik, atau mengevaluasi suatu persoalan. Selanjutnya, menurut Josh Daniel Pereira pada tahun 1987, teks eksposisi adalah suatu tulisan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Terus selanjutnya yaitu pendapat
menurut Boris 1981, teks eksposisi adalah wacana atau tulisan yang menguraikan suatu pokok pikiran untuk memperluas pengetahuan pembaca. Oke, baik. Beri tepuk tangan kepada teman. Selanjutnya ada lagi yang mau menyampaikan? Selanjutnya ada lagi yang mau menyampaikan apa yang sudah ditemukan dari pengertian teks eksposisi menurut para ahli. Oke, jadi anak-anak itu tadi penjelasan mengenai teks eksposisi menurut para ahli yang kalian sampaikan. Jadi kesimpulannya teks eksposisi itu teks yang dapat membuka suatu masalah yang disertai dengan jumlah argumentasi dan fakta yang terjadi. Serta teks eksposisi itu di dalamnya terkandung sejumlah tanggapan, penilaian, bahkan ada saran, sugesti, dorongan atau ajakan-ajakan tertentu kepada halayaknya. Oke, baiklah anak-anak, itu tadi mengenai teks eksposisi. Terdapat juga langkah-langkah dalam menentukan atau ingin menulis teks eksposisi. Yang pertama itu menentukan topik atau tema. Yang kedua itu menentukan tujuan dari apa yang ingin kalian sampaikan. Yang ketiga mendapatkan data yang sesuai dengan topik. Yang keempat membuat kerangka karangan. Yang kelima mengembangkan karangan menjadi karangan eksposisi. Jadi sekarang ibu mau minta kalian untuk membuat teks eksposisi seperti yang sudah ibu contohkan tadi. Kalian silakan membuat teks eksposisi ya. Silakan, ibu beri waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan membuat teks eksposisi. Masih bertanya, Bu? Ya. Temanya apa? Temanya itu terserah kalian. Terserah kalian mau membuatnya dari tema seperti apa. Ini misalnya seperti iklan, poster, slogan, terus esai atau ceramah. Kalian bebas mau pilih temanya apa ya, topiknya apa. Ibu beri waktu 10 menit, silakan kerjakan. Sudah semuanya? Kalau sudah boleh dikumpulkan ke depan ya. Kan ibu nilai dari apa yang sudah kalian kerjakan ini. Ibu bisa melihat batas mana kalian dapat memahami mengenai teks eksposisi. Selanjutnya kalian ibu mau ngetes sekali lagi. Kalian mengerjakan pilihan ganda yang ibu share di grup. Silakan kalian kerjakan. Ibu tunggu sampai 5 menit. Apakah sudah masuk soalnya? Sudah. Ya, kerjakan ya. Ya, Bu. Itu cuma 5 soal. Kalau kalian sudah paham lagi, kalian pasti mudah untuk mengerjakannya. Bagaimana Umi, ada kesulitan mengerjakan soal-soal yang ibu kasih? Ya, masih belum. Berarti sudah paham ya Umi. Niken? Boleh, kita tambah lagi. Yana? Tidak ada kesulitan? Berarti kalian sudah paham ya apa yang ibu sampaikan tadi? Atau kalian tidak paham tapi kalian malu untuk bertanya? Nanti ibu cek ya di soal yang kalian kerjakan itu. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang kalian silahkan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Sudah ibu bagi, yaitu terbagi menjadi 2 tim. Tim 1 ada Umi dan Yana, tim 2 ada Niken dan Lara. Setelah itu silakan kalian membuat tabel perencanaan seperti ini. Seperti yang ibu contohkan ini, kalian menentukan topik yang akan kalian tulis atau judul, karena topiknya tadi kan tentang pendidikan ibu kasih tadi ya. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Ya Bu. Ya, Bu. Gabunglah semuanya ya sama teman kelompoknya. Nanti kalian presentasikan ya. Nanti kalian presentasikan secara sederhana
Teks eksposisi pentingnya tentang pendidikan. Pendidikan remaja. Terus satu lagi? Jadi dia kesempatan tuh baik, aku menjelaskan dari apa yang baik. Pendidikan remaja. Dan sisi bapak sebut presentasi itu. Aku ya kan pendidikan remaja. Bisa kan dia pusing itu. Pendidikan remaja dengan Tapi nyari aku jangan. Lebih kek, maksudnya cuma satu HP, 124 orang itu. moro-moro. Dibantu. Ijak pahit siapa yang jelaskan pendidikan? Enggak tuh kau kan, kau yang dari yang lain. Aku belum itu yang menjelaskan rahasia. Jadi aku menjelaskan nggak tahu nanti masih belum rapor. Mungkin itu siapa baik, itu ini siapa, cipta. Namun dia juga tak berencana. Lain dari judulnya kecak mobil ada yang itu kalau itu di HP-mu kecak tadi itu. Aja mau nyari lagi ya berapa? Dari kamu pengen. Aku ditanya macam-macam. Iya kan? Kemarin ngajar nggak ceritain. Karena tadi bapak masih pagi, masih pertama kali. Cuma Ibaratnya tuh. buat paling terlintas kau macam tu. Oke, sudah menemukan, sudah ditentukan. Sudah Bu. Oke, kelompok Niken boleh maju ke depan, kelompok 1. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami mengambil topik tentang pendidikan dengan judul Pendidikan Remaja. Dengan ketua tim saya sendiri Niken Febrianita dan anggotanya ada Lara, Becky, Faisal, Selfie dan Indah. Sekian, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk Niken. Kelompok selanjutnya Dapat. yang boleh maju ke depan. Ya Allah, terus tidak terus. Lewat, di sini saya mewakili kelompok 2 dengan ketua kelompok saya sendiri yaitu Mina Salatun dan mengambil tema teks eksposisi tentang pendidikan yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan anggota kelompok Yana, Niken, Faisal, Becky, Selfie, Ida, dan Lara. Oke. Ketua kelompoknya siapa tadi? Saya. Oke, beri tepuk tangan untuk Niken. Oke, itu tadi yang sudah kalian presentasikan masing-masing kelompok. Kalian sudah menyebutkan siapa ketua-ketuanya masing-masing dalam kelompok dan juga anggota-anggotanya. Kalian juga sudah menentukan judul. Sekarang kalian tetap berada di kelompoknya masing-masing dan membuat proyek, yaitu membuat teks eksposisi dengan judul yang sudah kalian rancang tadi. Silakan membentuk pada kelompoknya. Nah, dipresentasikan. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Agak kesulitan dalam membuat proyeknya. Ini di mana Bu? Oh, itu langsung saja kamu bikin di tesisnya seperti apa argumennya. Tapi yang ini Ada bahasa rumahnya. Buat aja seperti itu. terus gituin. Ya, masuk dulu. Kalau sudah, kalian mempresentasikan ya hasilnya. Boleh ketua kelompoknya untuk maju ke depan mempresentasikan hasil karangannya. Boleh maju ke depan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Pendidikan Remaja. Remaja masa yang dialami oleh anak-anak pada saat SMP.
Masa ini merupakan masa transisi di mana dimulai pada umur 10 hingga 21 tahun. Pada masa itu remaja juga sedang mencari identitas dirinya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk saudara Nike yang sudah menjelaskan, memaparkan hasil dari diskusinya. Di sini Nike mengambil yang berjudul, ulangi lagi, Pendidikan remaja. pendidikan remaja. Di sini ibu lihat dari cara presentasinya, Nike itu sudah sangat baik ya, menyampaikan sudah sangat baik dan dapat dimengerti apa yang disampaikan. Tapi kurangnya di sini pada argumennya kurang ditekankan lagi ya Nike. Oke, selanjutnya kelompok selanjutnya, kelompok 2. Jadi di sini saya mewakili kelompok 2 dengan judul menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Pengenalan isu kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu faktor terpenting untuk menciptakan kenyamanan baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekitar. Setiap sekolah selalu mengajarkan anak didiknya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Baiklah, itu tadi presentasi dari Yana. Beri tepuk tangan dulu untuk teman kita. Presentasinya itu ibu kasih masukan sedikit. Dalam mempresentasikan itu kita harus melihat audiens, kita harus memperhatikan siapa pendengarnya. Jadi kita dapat mengontak mata agar pendengar itu dapat cepat mengerti apa yang kita sampaikan. Untuk isi dari yang disampaikan itu menurut ibu sudah sangat baik. Dari presentasi setiap kelompok tadi sudah ibu lihat dan ibu nilai. Di sini ibu kasih nilai bintang 3 untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan. Selanjutnya kita beri bintang 3. Kita beri bintang 4 untuk kelompok 2. Oke, di sini boleh kita sama-sama simpulkan dulu dari kalian. Terlebih dahulu simpulkan pembelajaran pada kali ini. Ada yang mau menyimpulkan mengenai teks eksposisi yang sudah kita pelajari? Saya jadi Google lagi. Enggak ada yang Google. Saya boleh Ya. dari hasil pembelajaran hari ini saya lebih tahu bahwa teks eksposisi itu adalah teks yang berupa suatu masalah dengan disertai sejumlah argumentasi dan fakta. Kemudian ciri-cirinya terdiri dari memuat persoalan pokok secara objektif, bersifat informatif, serta memuat argumen yang berupa penilaian tanggapan dan atas masalah. Kemudian fakta-faktanya berupa latar belakang masalah untuk meyakinkan argumen. Selanjutnya membuat saran atau rekomendasi sebagai solusi atau masalahnya. Oke, beri tepuk tangan untuk teman Ken. Baik, ya benar sekali nih Ken. Teks eksposisi itu yang dapat mengupas masalah mengenai beberapa fakta-fakta yang dapat terjadi dan terdapat ajakan-ajakan di dalamnya agar orang yang mendengarnya atau menonton itu dapat terpengaruhi oleh teks